melewati Land of Doubt. Jadi, untuk sekarang, pembukaan match di hari ini akan seperti apa lagi hasilnya? Jadi, EPL Arena, mana suaranya? Wih. Walaupun ada yang masih puasa, tetap Iya, semangat. nggak apa-apa, Nggak tipis-tipis apa-apa, aja. tipis-tipis aja. Nah, kalau kata anak saya, tipis-tipis abangku. Tetap menyala, tapi damage po dari Moreno yang ngebuat dari Yawi udah mulai tergerus HP-nya. Dan ini memang dalam banget ya. Kalau kita bicara soal damage dari efek Terrify, Deadly Grant yang dimiliki oleh Vexana, apalagi buat di early game. Jadi Vexana di level 2 dia udah mulai bisa aktif untuk keliling. Karena dia cuma butuh 2 skill yang memang sangat cepat untuk bisa clear lane. Yep, dan itu pun adalah satu hal yang sering banget dilakukan oleh Yawi. Di pertama-pertama itu ya, selalu mengambil resiko dan pertempuran akan terjadi karena kinya tertinggal. Tapi masih ada satu boncing ball yang emang membuat dirinya selamat, dan Yawi coba lihat, menggertak maju kembali. Ya, dan kembali skill shot dari Yaskill yang begitu on point ngebuat dari Super Ken itu udah langsung kehilangan setengah HP-nya loh. Oke, dan Yaskill dengan emblem assassin yang dipakai jadi memang mengandalkan damage dari Astral Sphere ke depannya. Mungkin untuk Key sendiri dengan emblem tanknya dia Firmness ada, Tenacity ada, Concussive juga dipakai. Jadi untuk setup hampir sama untuk seluruh emblem yang kalau kita lihat. Ya, Aran bakal dengan Quantum Charge ya, bukan dengan adanya Brave Smite, karena memang kita tahu untuk Pakito ini butuh movement speed ketika ada basic attack yang sudah diberikan dari Jeb. Ya, dia butuh buat membantu fight juga nantinya, jalanin lane-nya juga. Cuman sejauh ini yang menggunakan Purify ini sama-sama ada di kedua belah gold lane-nya. Wah, Phantom step-nya ke depan dong, oke. Pede loh. Tapi terlihat ada beberapa player sudah berkumpul di area XP karena untuk sekarang Turtle pun sudah mulai muncul, ditampola sudah Lord CM, tapi hanya menyisakan sedikit saja HP di dalam tubuh dari Lord CM. Sementara sekarang gugunnya dan juga Yaskiel masih standby berada di area dari Turtle-nya di tempat yang berbeda. Untuk Yawi belum level 4 bersama dengan Kayeye. Mau pergi ke arah mana Sunpo ke tempat yang berbeda, dan Turtle ke reset. Yep, tapi sekarang Super Ken satu level di atas dari Gugun loh. Ini power retribution betul-betul akan diadu. Ya, dan Gugun harus hati-hati banget kalau memang mau. Waduh, penalti zona dan connect terjatuh. Gugun kali menunjukkan kelasnya, namun first blood-nya tercipta di mana Arana menjadi korban, dan tetapi Yawi masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut ditembak, tapi untungnya masih bisa digocek. Ya, itu predict move dari Yaskiel ya, tapi bagaimana dari Gugun ketinggalan level dalam keadaan yang tertekan, banyaknya sisi yang masuk, dia tetap bisa melakukan retribution dengan on point. Oke, Hampir-hampir. ya, berusaha untuk mencuri tadi satu purple buff juga, dan ya kita sedikit melihat untuk talent prediction ya kali ini ya. 2 BTR, 4 aura. 4-2 ya, tapi kita cukup banyak yang sepakat bahwa ini akan menjadi match yang cukup panjang ya. Yep, setuju sih. Apalagi dari kemarin kan aura memang mereka dapetin momentum ya. Mereka dapetin kemenangan yang penting banget, sedangkan untuk BTR sendiri kali ini mereka memainkan XP laner yang baru, dan kita belum melihat bagaimana Lord JM ini bisa bersatu bersama dengan rekan-rekan lain dari sisi gameplay. Yap, baru kelihatan ada skirmish aja ya tadi di area turtle-nya juga, tapi Ki Waduh, itu Ki-nya connect, tapi itu adalah Yawi ya. Kita tahu bagaimana Yawi pun bisa menyelamatkan diri. Sementara Yawi ya, the way of Yawi keluar, namun belum ada power damage yang begitu besar untuk bisa mengacungkan lagi ke arah dari Kayeye. Namun sekarang malah Yawi yang tertinggal, dan juga untuk Kabuki mulai hadir dengan Speedy Lightning yang diaktifkan. Speedy Lightning-nya, namun Kayeye masih bisa pergi dengan satu Tidal Revenge, lompat ke arah yang berbeda. Tadi gugunnya shield unity-nya nabrak ke arah jungle ya, ternyata nggak jadi efek stun tambah, tapi Kabuki. Wah, dilanjutin dong Kabuki satu yang terakhir. Dan Kabuki Aran. hampir saya, tapi Aran hadir melihat dari kejauhan, Kaye harus pergi. Wah, ini Aran sama Lord Jam udah sampai turun gunung ya, dia mau coba untuk bantu tim fight-nya, cuman ini udah langsung disengage dari kedua belah tim. Ya, tapi dari Beacon Alpha setup mereka adalah untuk bisa menekan di area goldnya, karena sedari tadi kita melihat bagaimana di bagian atas Lord JM yang memang bisa di-pressure oleh Aran ini dibiarkan oleh BTR. Dibiarin juga memang karena susah juga sih untuk mirroring. Wah, tapi itu kena lagi tuh satu orang, tapi Kaye ya kembali lagi tidak ada follow damage yang terlalu besar di area tersebut yang membuat direbut sekarang, tapi Kaye berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang pertempurannya Eternal Ketik keluarkan, dan juga Gugun berhasil dihancurkan. Ada 2 player yang lejap di area tersebut. Yap, Gugun yang kali ini berhasil untuk dipunish. Kemarin kita ngelihat begitu epicnya penyelamatan diri dari Gugun ya. 2 kali. Tapi ini kesempatan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Aura. Kali ini Turtle jatuh ke tangan dari Super Ken. Ya, dan seperti memang terlalu dalam juga tadi ya, untuk bisa langsung menabrak. Ada Super Ken yang siap tadi.
dengan Abyssal Strike di belakangnya masih ada Eternal Guard juga, dan kita akan melihat sekilas dari itemnya. First item untuk Moreno, Glowing One langsung. Wow, ini cukup cepat ya? sih. Karena biasanya kalau kita melihat dari match Enodi dulu lah, apalagi langsung ke Glowing One. Jadi memang mengincar untuk adanya burst damage yang bakal bisa diberikan oleh dia. Ke tempat yang lain, Kabukinya sudah berpindah tempat, tapi ancaman selalu hadir untuk dirinya. Yap, dan juga ada satu buah outer turret yang berhasil untuk dihancurkan oleh Eamon. Ini Eamonnya juga cukup free sih, udah bertukar area. Ternyata sekarang Eamonnya bertemu dengan Aran. Tapi memang audience prediction ini cukup, ya kita sepakat dengan adanya 2-1, ya cukup sengit. Bedanya cuma 15% aja. Yep. Dan saling mengisi dulu untuk sementara. Memang orang mereka tertekan, tapi kalau kita lihat dari Bigetron ya, ini mereka lah yang menunggu inisiasi apa yang akan dilakukan oleh Aura. Bukan mereka yang membuka, tapi mereka menunggu karena mereka sadar mereka punya super camp. Kalau memang terlalu ada overextend, ada yang overdrive dilakukan oleh pemain Aura, itu bisa langsung dipanis dengan kehadiran Direct. Ya, dan juga tadi 2 kali usaha dari The Way of Dragon-nya Yawi menuju ke arah Ki kan. Sedangkan follow up damage-nya masih belum cukup ya. Yep. Berkali-kali loh tadi, follow up damage-nya masih belum cukup. Pada berbeda ada 2 orang yang langsung menjadi korban tadi, tampolan Aran dan juga Tyrant Rage-nya. Sementara untuk Eman masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sedikit lagi Kinya berhasil langsung dicari bakat 2 player. Wow. Oke, ternyata satu buah lockdown terhadap Aran. Bukan hal yang diinginkan ternyata oleh Bigetron Alpha. Waduh, The Way of Yawi keluar kembali. Again, tidak ada follow up damage. Tapi ya, dengan adanya 2 poin pick off di bawah tadi, ini ngebuat dari Aura punya kesempatan untuk setidaknya mendapatkan kembali objektif ke arah turret. Ya, mereka mulai bisa mengejar ya tadi. Dan memang benar bukan target yang diinginkan untuk Aran. Karena dia tebal dan nggak bisa langsung burst dengan Bruno ya. Jadi Brunonya masih kurang item tadi. Yang sempat kita lihat, item Bruno baru selesai di Husklaw. Jadi memang belum punya item yang memadai untuk bisa langsung memberikan instant burst damage. Yap. Dan sekarang kita bakal lihat ya, bagaimana kontes di area turtle ini akan terjadi. Waduh, The Way of Dragon-nya udah langsung dikeluarkan kembali. Pertempuran kembali terjadi di mana Kabukinya dari bagian belakang siap untuk bisa mengantarkan damage. Yawi masih berhasil selamat sejauh ini. Tinggal 1 opsi damage dari Sunway di ACK, tapi Yawi masih ingin lebih. Yawi berusaha untuk bisa menghancurkan dan juga membantu rekannya. Namun pada berbeda, ada 2 player dari masing-masing tim yang menghilang. Yap, sang jungler dari Bigetron Alpha setelah masuk dengan adanya retribution yang on point, berhasil untuk dipunish. Tapi ya, kita bisa melihat juga Eman yang masih berdiri di sana, berhasil untuk menghancurkan 1 outer turret di tengah. Oke, sementara itu Lord CM harus balik lagi dan juga gagal sepertinya menyelamatkan dari 1 auto turretnya. Sedikit lagi dan iya, hancur. Oke. Tapi tadi positioning dari Eman ya, yang memang harus diwaspadai sekarang oleh Aura. Dia bermain sangat belakang dan dia masih tetap bisa ngedeliver damage-nya dengan volley shot Bruno. Buset. Iya. Itu ya positioning Eman ya, tadi juga yang ngebuat akhirnya semuanya kecicil dari Moreno. Nah, ditendanglah sudah, akankah berhasil mereka mendapatkan karena Moreno dan benar. Yawi ada di mana-mana. Iya, The Way of Dragon kena tabrak shield unity lagi dan akhirnya Astral Sphere yang ditembak dari Haskill ini udah bisa menjadi following up damage, Om. Iya, itu sayang sekali tadi memang buat Moreno karena gak ada yang buka rumput juga di area kiri. Iya. Jadi sehingga sebenarnya dia tidak menyadari kalau ada kehadiran Yawi dari sisi rumput kiri. Dan kali ini untuk skor yang masih cukup berimbang juga ya, di angka 6 sama dari poin killnya. Kabuki nih lambat laun juga dia akan bisa mengumpulkan item. Dan kita tahu bagaimana power carry dari Kabuki. Kemarin sudah diperlihatkan oleh dia. Benar, dan juga lambat laun Aura ini udah mulai mempersempit gapnya loh. Ini menandakan bahwa ada perlawanan yang cukup berarti kali ini, di mana Bigetron Alpha udah mulai termakan dengan inisiasi dari Yawi. Iya. Jarang-jarang di menit hampir 9 ya. Itu perbedaan golnya hanya di angka ratusan saja. Kita lihat sekarang di area mid, akankah ada sebuah premis yang terjadi? Tidak, mundur lagi. Mundur, pelan-pelan. Masih coba untuk kembali men-set up masing-masing karena Lord bentar lagi bakal muncul. Oke, tapi kalau kita bicara soal main objektif, Yap. Aura yang sekarang dengan objektif rate-nya di atas 70%, ini harus diwaspadai oleh. Oh, Yawi? Waduh, Yawinya kembali, tapi Speedy Light Wheel-nya udah langsung diaktifkan. Bahkan tadi Speedy Light King-nya juga. Walaupun tidak pergi ke tempat yang benar. Di tempat area berbeda lagi, ada pertempuran yang terjadi. Bahkan tuh sekarang, ada satu pertempuran yang dimana belum dimenangkan oleh siapapun. Tapi Yawinya masuk lewat belakang dan juga gugur sedikit lagi tersisa. Tidak ada poin retribution di dalam tubuh dari Aura. Hanya saja pemain dari Bigetron Alpha mereka masih berjuang, bahkan Aran jadi mereka bisa mau pergi kemana Aran. Dan Aran pun lenyap di area tersebut. Yap, all in terhadap Lord JM yang tidak tumbang. Ditukar dengan satu inner turret, tapi Lordnya ini jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Iya, dan keputusan sebenarnya dari Aura ya, karena mereka sudah show cukup banyak dari mengeluarkan cukup banyak soul skill di bagian bawah untuk menumbangkan Lord JM yang dimana mereka gagal, dan mereka masih mencoba untuk meneruskan mendapatkan Lord ini, Lord yang pertama.
Karena Gugun juga di bawah kan tadi kan. Yep. Terus juga tadi udah mulai kepok sama damage dari Eman dan lihat kali ini Lord udah mulai masuk. Oke, beranikah mereka untuk bisa keluar dari kandangnya sedikit? Tidak. Tetap stay di dalam. Masih coba untuk bermain defensif dulu ya, mempertahankan base turret di tengah. Dan perhatikan Yawi di sini yang akan bisa memberikan serangan kejut, tapi targetingnya ini kayaknya udah mulai harus concern ke arah Eman sih atau Moreno. Iya, karena Eman memang selalu di belakang jauh banget. Kita ada reverse-nya kena ke arah siapa nih? Oke, Kinya langsung lompat ke arah Gugun dan Gugunnya tertangkap basah dan sebut Tyra Raja mulai connect pula dan juga ada penalti zone. Namun untuk sekarang kayaknya berhasil dihancurkan. Dua Dragon berhasil mengantarkan ke arah satu play dan juga Lord CM berhasil dihancurkan. Ada dua play dari Big Alpha. Lenyap seketika tepat berada di depan rumah dari Aura. Yap, Gugun menghilang tapi dibayar dengan adanya dua pemain dari Veteran Alpha yang juga berhasil untuk di pick off oleh Aura. Dan terlihat kali ini goldnya kembali swing ke arah Veteran Alpha. Ya, kalau kita melihat dari item kedua marksman ya, dari Eman sendiri yang memang sudah menyelesaikan 4 item utama untuk Bruno. Wind of Nature Endless juga ada di sana bahkan. Sedangkan untuk Kabuki, Corrosion, Golden, Demon Hunter Sword sebentar lagi akan menyusul juga menuju ke Wind of Nature. Jadi ini harus main cepat juga untuk Veteran Alpha, jangan sampai mereka bisa melihat damage yang akan diberikan oleh Kabuki. Karena sejauh ini Kabuki juga belum bisa di pick off dari tadi. Masih cukup aman, tentram, sejahtera ya. Di belakang terus setupnya juga yang kelihatan di depan, ini cuman Gugun. Yep, dan Yawi ya. Jadi Kabuki dan Yeskiel nih positioningnya masih susah untuk digapai. Dan Veteran Alpha mereka juga masih coba untuk menunggu adanya inisiasi dari Ki dan juga Lord JM. Kayak udah bisa aja sih ini makan depan-depannya dulu dengan damage dari Eman yang udah cukup. Tipis ya. Itu selangkah lagi kena tuh tadi jempol depannya Yawi. Hampir keinjek ya. Iya loh, tipis aja. Yep. Dan juga mungkin dari Super Gen, karena Super Gen di sini build-nya ke build defense ya. Di notable dia akan sangat-sangat tebal banget dan jangan sampai misalnya dari Aura mereka mereka fokus untuk dapetin Super Gen, tapi ternyata gagal gitu. Waduh, connect lah sudah, tapi kayaknya tidak mau melanjutkan bagaimana inisiasi yang langsung dihasilkan. Namun sekarang, coba lihat Kabukinya free di bagian belakang Kabuki sih bisa mengatakan damage, tapi berbeda kayaknya berhasil dihancurkan. Namun Yawi dari masing-masing romernya berhasil langsung menghilangkan sangat-sangat cepat dan Eternal Guard-nya sudah dikeluarkan pula Gugun. Masih berhasil kabur, masih berhasil selamat dan juga Aran aja bisa meledak dan Super Ken. Satu bar saja yang tersisa. Yap, informasi mahal telah disampaikan bahwa Moreno mengeluarkan flicker untuk mengejar. Dan itu akan bisa nantinya dipunish oleh pemain-pemain dari Aura. Tapi kayaknya mereka bakal coba untuk mundur dulu setelah kehilangan sang roamernya. Karena Lord sekarang udah di setup duluan sama Veteran Alpha. Ya, ini cukup ngeri buat Veteran kalau memang mereka akan memaksakan mendapatkan Lord ini. Dan terlihat lagi tapi Gugun masih ingin berjuang, penalti zone dikeluarkan dan Gugun begitu sulit untuk bisa mendekat ke arah dari Lordnya. Dan gagal dan seperti untuk Lordnya pun menjadi milik dari kenapa pertempurannya kembali terjadi tapi sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Moreno. Wow, itu betul-betul Gugunnya dipegangin. Kena Tyrant's Revenge, terus kena Eternal Guard, terus juga kena penalty zone. Yes. Itu menghentikan memang jalur ya pergerakan dari Gugun sendiri juga. Dan positioning lagi dan lagi Eman yang berhasil untuk survive sampai dengan selama itu. Yeskiel? Oke, dan sekarang bisakah dia kabur sedikit lagi Petrisa dan Yeskiel menjadi korban begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Ya ini krusial banget loh. Lagi mau coba untuk defense dan Yeskielnya tertangkap. Ini berbahaya. Dan sekarang lagi Yawi. Oke, Yawinya masih berhasil pergi namun Gugun udah mulai hadir dan juga Kabuki siap untuk defense lagi ke dalam satu area mereka yang utama dan juga Gugun penalti zone dari belakang Gugun satu yang terakhir. Gugun yang pula jam di atas sementara untuk Kabukinya masih berjuang dengan speedy life yang dimiliki tapi dilompatin lagi oleh Kaya dan langsung panggilan rasa cepat triple kill looking for Menaka berhasil didapatkan oleh Eman dan pacar saja Maniac dan menutup game yang pertama.